Hai Gadgetizen, balik lagi bareng Mbak Gadget di channel YouTube Gadget Empire. Oppo Reno 14 Pro ini bikin Mbak Gadget dilema banget. Bayangin deh, kamu lagi butuh smartphone baru, budget ada 11 jutaan. Terus kamu lihat Reno 14 Pro ini, desainnya mirip iPhone tapi lebih cantik dan catchy. Kameranya 50 megapiksel semua, baterainya gede, chargingnya kenceng. Tapi tunggu, chipsetnya cuman Dimensity 8450 yang notabene bukan flagship. Jadi pertanyaannya, ini smartphone premium yang worth it atau smartphone mahal yang overpriced? Langsung aja kita bahas ya. Kesan pertama pakai smartphone ini emang langsung terasa premium. Oppo Reno 14 Pro punya frame aluminium aerospace grade dengan finishing yang halus. Feel digenggam terasa banget solidnya. Vibes-nya mirip iPhone 16 Pro Max meski kalau diperhatiin lebih detail lagi, desainnya berbeda cukup signifikan. Reno 14 Pro yang punya Mbak Gadget ini adalah warna white dengan desain bodi belakang bertema mermaid design yang unik. Kelihatan stand out tapi masih tetap berkesan mewah dan classy. Ada juga pilihan warna titanium grey yang lebih kalem dan elegan. Reno 14 Pro 5G ini punya desain yang sangat tipis dan bobot yang cukup ringan meski baterainya 6200 mAh. Nggak berasa bongsor saat digenggam walaupun punya kapasitas baterai yang besar. Di depan, layarnya sudah dilindungi dengan Corning Gorilla Glass 7i. Di atas kertas belum setara dengan Gorilla Glass Victus seperti smartphone flagship. Tapi untuk daily use, perlindungan di layarnya ini bisa diandalkan untuk mencegah goresan karena kunci atau koin saat disimpan berbarengan di kantong atau di tas. Panel layarnya AMOLED 10 bit dengan resolusi 1,5K, tampilannya tajam, warna hidup dan kontrasnya tinggi. Puas banget saat dipakai buat nonton Netflix atau YouTube. Refresh rate layarnya support hingga 120Hz, jadi scrolling sosmed, main game, atau scroll menu di galeri terlihat smooth. Sensitivitas touchscreen-nya responsif buat gaming casual. Kecerahannya juga aman banget buat dipakai di outdoor. Sedikit catatan, layarnya belum LTPO, jadi refresh rate-nya lompat di 60, 90, atau 120Hz. Belum bisa turun sampai 1Hz saat idle. Perlindungannya lengkap, ada sertifikasi hingga IP69. Jadi Oppo Reno 14 Pro ini tahan debu, tahan semprotan tekanan tinggi, dan tahan digunakan di dalam air sampai kedalaman 1,5 meter selama 30 menit. Ada mode underwater photography yang mematikan touch supaya nggak salah sentuh di dalam air. Tapi yang perlu diingat, walaupun ada sertifikasi IP rating, biasanya water damage nggak di cover garansi. Jadi anggap ini sabuk pengaman, bukan ajakan buat nyemplung tiap hari. Di sisi audio, speaker stereonya jernih dan oke banget buat play musik atau streaming YouTube. Haptic feedback terasa premium, bikin ngetik jadi makin satisfying. Oke, lanjut ke kamera. Oppo Reno 14 Pro 5G hadir dengan triple kamera utama 50 megapiksel. Agak mirip ya sama Realme 15 Pro Plus, tapi yang beda, di Reno 14 Pro ini ada lensa telefoto 50 megapiksel yang mendukung hingga 3,5 kali optical zoom dan dilengkapi dengan OIS. Kamera utamanya 50 megapiksel dengan OIS dan kamera ultrawide 50 megapiksel. Kualitas hasil fotonya konsisten, tajam tanpa overprocessing. Warnanya natural tapi tetap nyaman dilihat. Dan dynamic range-nya luas. Foto backlight masih terlihat jelas detailnya. Telefoto 3,5 kalinya jago buat di portrait. Bokehnya creamy, transisi subjek ke background rapi. Ada AI zoom sampai 60 kali. Di level ekstrim memang kelihatan ada sentuhan AI, tapi di 10-20 kali masih sangat bagus dan detail untuk kebutuhan sosial media. Semua lensa mendukung perekaman video 4K 60fps, dan yang bikin nyaman kamu bisa pindah-pindah lensa saat merekam tanpa jeda. Stabilisasi dari OIS di lensa utama dan lensa tele juga bikin footage lebih stabil. Buat kamu yang suka bikin TikTok atau YouTube Short, pakai Reno 14 Pro ini tinggal angkat, rekam, upload. Segampang itu. Nggak cuma di belakang, kamera selfie-nya juga 50 megapiksel loh. Artinya kita nggak usah khawatir saat bikin konten pakai kamera depan, kualitasnya bakal berkurang. Oke, lanjut bahas performa. Di harga 10,9 juta, Reno 14 Pro ditenagai dengan Dimensity 8450
Chipset ini bukan kelas flagship paling atas, tapi ada poin plus. Pengelolaan performa yang stabil, terutama buat jalanin sistem kamera kompleks dan perekaman 4K 60 fps di semua lensa dengan mulus. Memorinya menggunakan RAM 12GB LPDDR5X dan storage 512GB UFS 3.1. Single varian, jadi kamu nggak perlu pusing pilih kapasitas, langsung gas pilih yang paling lega. Untuk skor benchmark dengan Antutu bisa mencapai angka 1,5 juta. Bukan wah kalau dibanding dengan Snapdragon 8 Gen 3, tapi pengalaman pakainya smooth banget. Buka IG, TikTok, WhatsApp, dan banyak aplikasi sekaligus masih sangat aman. Multitasking lancar, edit video di CapCut juga cukup smooth. Intinya buat aktivitas harian sampai aktivitas editing berat, Reno 14 Pro ini masih sangat mumpuni. Untuk performa gamingnya, Reno 14 Pro masih oke banget buat diajak ngegame. Main Mobile Legends di setting grafis paling tinggi bisa tembus hingga 120 fps. Main Genshin Impact aman di 50-60 fps. Tapi yang jadi catatan ada di performa saat suhu meningkat. Pas Mbak Gadget coba main Genshin Impact lebih lama, suhu mulai meningkat di kisaran 37 derajat. Dan ketika panas, FPS-nya terasa turun naik dan main jadi kurang begitu smooth. Di Oppo Reno 14 Pro ini ada Pro Gamer mode yang bikin ambang suhu sedikit dinaikkan. Tapi ketika tembus 40-41 derajat Celcius, performanya bakal turun lagi. Jadi buat heavy gamer, Oppo Reno 14 Pro ini bisa dibilang kurang cocok ya. Yang bagi suka kemampuan baterai 6200 mAh di Reno 14 Pro beneran bikin santai pakai smartphone ini seharian. Dari hasil tes streaming YouTube, scroll TikTok, dan IG Reels 1 jaman, baterainya hanya berkurang 8-9%. Main game Mobile Legends menggunakan jaringan mobile dan Wi-Fi, baterai berkurang sekitar 18%. Dan main Genshin Impact di setting grafis maksimal, baterai berkurang sekitar 20-25%. Total screen on time bisa tembus 7-8 jam untuk penggunaan kombinasi. Jauh banget ya kalau dibandingkan dengan iPhone atau smartphone flagship Android. Gak cuma baterainya yang impresif, chargingnya juga kencang. Oppo Reno 14 Pro dilengkapi dengan charger Super VOOC 80W dari 0 ke 100% sekitar 50 menit aja. Charger 10 menit bisa isi sekitar 20% atau 30 menit bisa isi lebih dari 50%. Penyelamat banget buat yang sering lupa ngecas pas malam. Ada fitur bypass charging, jadi pas lagi pengen main game tanpa keganggu panas saat ngecas dan nggak pengen baterai berkurang, fitur ini bisa diaktifkan. Oppo Reno 14 Pro ini menggunakan ColorOS 15 berbasis Android 15. Animasinya halus, desain UI modern, dan fitur AI banyak banget. Terus gimana kalau dibandingkan beberapa kompetitor di harga yang mirip? Kalau kita bandingkan dengan Galaxy S25 FE, ada kelebihan di One UI, di ekosistem yang solid, dan prioritas update yang lebih panjang. Tapi Oppo Reno 14 Pro lebih menarik dengan baterai yang lebih besar, charging yang lebih cepat, dan spesifikasi kamera yang merata di semua lensa. Dan kalau dibandingkan dengan Xiaomi 15T Pro, ada kelebihan di sisi performa dan value. Tapi Reno 14 Pro punya kelebihan di performa daily yang smooth, video recording 4K 60 fps di semua lensa, plus build quality yang lebih premium. Oke, jadi kesimpulannya Oppo Reno 14 Pro ini smartphone yang almost perfect untuk non-gamers. Kameranya juara, desainnya premium, daily performa smooth, battery life oke banget, tapi harganya emang bikin mikir 2 kali. Saran Mbak Gadget sih, kalau memang mau Oppo Reno 14 Pro ini mending tunggu harga promo atau cashback. Biasanya Oppo suka kasih bonus yang lumayan. Atau coba cek Oppo Reno 14 yang non-Pro. Speknya nggak jauh beda tapi harga lebih bersahabat. Nah Gadgetizen, kalau video ini membantu kalian jangan lupa pencet tombol like-nya ya. Subscribe juga biar nggak ketinggalan review gadget terbaru dari Mbak Gadget. Dan yang paling penting komen di bawah ya, kalian tim beli atau tim skip untuk Reno 14 Pro ini. Oh ya, next video Mbak Gadget bakal review smartphone terbaru yang katanya punya spesifikasi yang mirip sama smartphone ini, tapi harganya jauh di bawahnya. Emang ada? Tunggu aja ya.
Oke, sekian dulu ya review dari Mbak Gadget. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!